Seekor kucing berada di dalam kereta yang sedang berjalan. Di luar jendela tampak seekor burung terbang mengiringi kereta tersebut. Kecepatan kereta adalah 60 km per jam. Kecepatan burung juga sama, yaitu 60 km per jam. Bagi sang kucing, dia akan melihat burung tersebut seperti diam, tidak bergerak. Sama saja seperti bila burung tersebut duduk di sampingnya di dalam kereta. Fenomena itu adalah fenomena gerak relatif, di mana kecepatan suatu benda bergantung pada kecepatan yang mengamatinya. Di dekat kucing ada sebuah cermin, dan pantulan wajah kucing tampak di cermin tersebut. Marilah kita lihat terlebih dahulu bagaimana wajah kucing bisa terpantulkan oleh cermin. Sederhana saja, cahaya datang dari matahari ke wajah kucing, lalu terpantulkan hingga sampai ke cermin. Sekarang bayangkan bila burung yang berada di luar kereta adalah cahaya. Maka burung dan kereta sama-sama bergerak dengan kecepatan cahaya. Dari yang sudah kita bahas, burung seperti diam terhadap kucing. Maka burung cahaya tersebut tidak meninggalkan posisinya di samping si kucing dan tidak pernah berjalan mencapai cermin. Lalu apakah sang kucing tidak akan lagi melihat pantulan wajahnya di cermin? Itu adalah jenis pertanyaan yang muncul di kepala Albert Einstein muda dan menuntunnya untuk mengembangkan teori relativitas khusus. Pertama-tama, menurut Einstein, pantulan wajah kucing harus tetap ada di cermin. Bayangkan bila kereta bergerak dengan kecepatan yang tetap. Kemudian seluruh jendela ditutup, dan andaikan roda kereta tidak bersentuhan dengan rel, dan suasana di luar kereta begitu tenang dan hening. Bila kita berada di dalam kereta dengan kondisi tersebut, kita tidak akan bisa membedakan apakah kita sedang bergerak atau sedang diam. Hal tersebut juga berlaku bahkan ketika kecepatan tetap dari kereta adalah berupa kecepatan cahaya. Ketika kereta diam, kita tahu bayangan kucing ada di cermin. Maka bila kereta bergerak, bahkan dengan kecepatan cahaya, bayangan kucing juga tetap ada di cermin. Karena jika tidak, kita bisa membedakan apakah kita sedang diam atau sedang bergerak. Itulah yang disebut dengan prinsip relativitas, yang mengatakan bahwa hukum fisika berlaku sama di setiap kerangka acuan inersia. Baiklah, bila pantulan wajah kucing ada di cermin, berarti si burung cahaya harus bisa sampai ke cermin, meskipun kecepatannya sama dengan kecepatan sang kucing. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Di sini Einstein memperkenalkan sebuah postulat yang menjadi kunci utama dari persoalan ini. Postulat tersebut mengatakan bahwa kecepatan cahaya besarnya adalah selalu sama untuk setiap pengamat. Berarti bagi kita yang diam, atau bagi pengamat lain yang sedang bergerak dengan suatu kecepatan yang rendah, atau bagi kucing yang bergerak dengan kecepatan cahaya, semua sama-sama melihat burung tersebut terbang dengan kecepatan cahaya. Dengan postulat itu, permasalahan pantulan wajah kucing sudah terpecahkan. Namun postulat tersebut juga membawa konsekuensi-konsekuensi lain yang seringkali menuntut imajinasi yang lebih untuk bisa memahaminya. Bila kita ingat pelajaran fisika dengan topik gerak, di situ selalu ada 3 buah besaran yang saling berhubungan, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan. Sebelum adanya relativitas Einstein, kecepatan cahaya dianggap sama saja seperti kecepatan yang lain, yaitu bahwa kecepatan itu bersifat relatif. Sedangkan jarak dan waktu bersifat absolut. Artinya setiap pengamat, baik yang diam maupun yang bergerak, akan selalu mengukur jarak dan waktu dengan nilai yang sama. Sedangkan postulat Einstein mengatakan bahwa kecepatan cahaya adalah kecepatan yang istimewa, yaitu bahwa kecepatan cahaya bersifat absolut. Dan sebagai akibatnya, sekarang jarak dan waktu menjadi bersifat relatif. Kecepatan yang lebih kecil dari kecepatan cahaya masih bersifat relatif. Bagaimana dengan kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya? Postulat Einstein mengakibatkan bahwa tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Di sini saatnya untuk mengklarifikasi sesuatu, bahwa sebenarnya kereta dan kucing dalam ilustrasi tadi
tidak dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Namun mereka dapat bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya.